Oke, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang belum pernah kamu lihat dan memberitahumu hal-hal yang gak pernah kamu ketahui. Wow, semua dalam satu video. Beruntung sekali. Misalnya, stasiun air mancur soda di restoran cepat saji. Kita semua hanya melihat sisi bagusnya saja. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana semua soda ini berasal? Aku akan mengajakmu melihat ke balik layar. Tadam! Ternyata itu adalah tumpukan kotak dengan tabung. Jadi ketika minumannya habis, para karyawan akan mengganti kotaknya dan memasang kembali tabungnya. Oke, mari kita intip beberapa tempat lain yang biasanya nggak kita kunjungi. Ini misalnya, apa yang akan kamu lihat kalau membuka layar Mac? Dan inilah yang tersembunyi di balik pengering di penatu umum. Saat ini, 4 dari 5 rumah tangga di Amerika Serikat punya mesin pengering. Namun, mesin pengering nggak begitu mudah diakses saat pertama kali muncul di tahun 1950-an. Karena harganya terlalu mahal bagi pemilik rumah pada umumnya. Berbelanja bahan makanan bukanlah hal yang aneh. Dan kita semua pasti sudah sering melewati kulkas susu. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang ada di baliknya? Ternyata itu hanyalah rak-rak dan karyawan toko menumpuk produk dari sisi yang lain. Sangat masuk akal, tapi aku nggak pernah membayangkannya seperti ini. Foto ini menunjukkan apa yang ada di balik tombol lift. Jelas sekali, banyak kabel. Semua tombol terhubung ke komputer yang mengelola lift. Bagaimana komputer mengetahui di mana elevator berada pada waktu tertentu? Ada beberapa sistem yang mungkin, tapi yang paling umum adalah pita vertikal panjang di poros dengan serangkaian lubang. Sebuah sensor menghitung jumlah lubang yang dilewati, dan begitulah cara menentukan lokasinya. Oke, ada juga beberapa hal umum yang kita semua tahu, tapi tujuannya tetap menjadi misteri bagi sebagian besar orang. Jadi, aku akan berbagi rahasia ini denganmu. Paku keling logam pada celana jeans sudah ada sejak awal. Jacob Davis, pria ikonik yang membuat celana jeans pertama, menambahkan paku keling tembaga pada bagian celana, yang kemungkinan besar akan robek. Sekarang, paku keling lebih bersifat dekoratif dan punya tujuan yang berbeda karena merupakan atribut tradisional dari jeans yang semua orang tahu. Aku berani bertaruh kamu tahu bahwa ada simpul tambahan pada beberapa sepatu. Enggak, simpul itu bukan untuk keringat atau ventilasi. Itu adalah simpul ekstra untuk tali sepatu. Sama seperti simpul lain yang kamu gunakan. Tapi simpul ini ada untuk mengikat sepatumu di sekitar pergelangan agar kakimu nggak bergerak di dalam. Ini sangat membantu kalau kamu mendaki dan menaiki serta menuruni bukit dan jalan setapak. Pernahkah kamu memperhatikan benda setengah ikat pinggang yang ada di bagian belakang pada banyak mantel dan jaket? Ternyata ikat pinggang tersebut pertama kali muncul pada jaket militer yang besar, sehingga kain ekstra bisa dikumpulkan di bagian belakang dan orang tersebut nggak tersandung saat bekerja. Saat ini ikat pinggang tersebut hanya ditambahkan demi gaya dan tradisi. Sebagian besar pakaian yang kamu beli dilengkapi dengan kantong kecil berisi kain atau kancing, atau keduanya. Hal ini sebenarnya bukannya nggak berguna. Kancing tentu saja bisa diganti kalau kamu kehilangan yang asli. Potongan kain bisa punya dua tujuan. Kamu bisa menambah lubang, tapi tujuan utamanya adalah memberimu sampel kain. Sehingga kamu bisa menggunakannya untuk menguji berbagai produk pencuci dan melihat apa yang terjadi pada kain tersebut. Sekarang, pom-pom pada topi wool. Tahukah kamu para pelaut mengenakan topi dengan pom-pom pada abad ke-18 untuk melindungi kepala mereka kalau nggak sengaja terbentur? Orang-orang biasa memakainya di Skotlandia dan warna pom-pom menandakan status sosial seseorang. Orang-orang kembali mengenakan topi dengan hiasan yang lucu itu selama masa depresi besar. Pom-pom tersebut dari benang sisa, jadi itu adalah cara yang murah untuk menghias topi. Kalau kamu perhatikan, beberapa trotoar punya lempengan kecil dengan tonjolan di atasnya. Kebanyakan orang nggak terlalu memperhatikannya, tapi hal ini sangat penting bagi para penyandang tunanetra. Ini menandakan kemiringan yang kemudian mengarah ke penyeberangan. Selain itu, beberapa pola menandakan hal yang berbeda. Pernahkah kamu memperhatikan ikon tangki bensin di dashboard mobil memiliki panah kecil di sebelahnya? Nah, panah tersebut punya tujuan nih. Panah tersebut menunjuk ke sisi mobil tempat tangki bensin berada. Sangat berguna bagi orang-orang pelupa yang selalu bertanya-tanya di sisi mana letaknya. Dan juga bagi mereka yang mengendarai mobil sewaan sesekali. Jawabannya ada di depan mata. Kalau kamu nggak bisa menemukan tanda panah pada panel,
maka selang bahan bakar pada icon menunjukkan sisi mana. Di bagian belakang banyak produk riasan wajah dan kebersihan. Kamu bisa menemukan simbol ini dengan tanda seperti 16M, 12M, dan 24M. Ini adalah jumlah bulan produk ini bisa digunakan sebelum harus dibuang. Kamu mungkin tahu peluit bisa berfungsi dengan baik meskipun nggak ada bola di dalamnya. Namun, peluit memilikinya, tapi kenapa? Meskipun ada suara tanpa bola, namun suara yang dihasilkannya sangat datar dan nggak cukup dapat dibedakan. Ketika peluit memiliki bola di dalamnya, maka peluit akan mulai bergerak pada setiap tiupan, menciptakan nada yang berbeda dan membuat bunyinya lebih terdengar. Stik lollipop punya lubang kotak di ujung stiknya karena suatu alasan. Apabila permen diletakkan pada stik, sebagian permen akan masuk ke dalam lubang dan mengunci bagian permen. Dengan cara ini, bola permen atau apapun bentuknya, kecil kemungkinannya untuk jatuh dari stik. Ya, memang menyebalkan kalau hal itu terjadi. Pita pengukur punya kancing logam di ujungnya. Kebanyakan orang tahu kamu bisa menggunakannya untuk menempelkannya ke sisi permukaan yang kamu ukur. Tapi, itu bukan satu-satunya hal yang keren tentangnya. Lihat, ada juga slot kecil. Slot ini bisa digunakan untuk menggantungkannya pada paku. Sekali lagi, untuk membebaskan tanganmu dan terus mengukur. Bagian bawah ujung pita punya ujung yang bergerigi. Ini akan membantumu membuat tanda kalau kamu nggak membawa alat penanda. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa bila pita melengkung? Nah, ini membantu menjaganya tetap bergerigi apabila dipanjangkan. Cermati bilahnya lebih dekat. Selain angka dan penandaan, ada juga berlian hitam. Itu ada di sana setiap 48,8 cm dan berguna bagi pekerja konstruksi untuk membuat ruang balok teknik. Itu juga bisa berguna bagimu kalau kamu ingin menggantung sesuatu yang berat misalnya. Berlian akan menandai bagian tengah yang tepat dari sebuah stud yang ditempatkan dengan jarak 40,6 cm satu sama lain. Dan kamu bisa mengebor sesuatu di bagian tengah tersebut untuk memastikan apapun yang kamu gantung terpasang dengan aman. Sebagian besar koin punya gerigi dan ini adalah warisan dari masa lalu. Pada masa lalu, semua koin dikaitkan dengan standar perak. Jumlah perak yang digunakan dalam koin sebanding dengan nilai koin. Jadi, semakin banyak perak yang digunakan untuk membuat koin, semakin tinggi nilainya. Hai ho Silver! Apakah kamu ingat Lone Ranger? Silver adalah nama kudanya. Hah, sudahlah. Pokoknya semua koin mengandung logam mulia dan beberapa orang mulai mengikir sedikit perak dari koin tersebut. Gak terlihat kalau satu koin, tapi kalau dilakukan pada beberapa koin, orang bisa mendapatkan cukup banyak logam mulia. Jadi untuk mencegah penipuan, ujung-ujungnya dibuat dengan gerigi untuk alasan keamanan. Jadi kalau seseorang mencoba mengikirnya, geriginya akan hilang dan gak akan ada yang mau menerima koin itu lagi. Pintar! Saat ini nggak ada yang membuat koin dari perak, koin hanya mewakili nilainya. Tapi geriginya sekarang menjadi semacam warisan budaya. Dan yang terakhir, kendi susu plastik pada umumnya punya lingkaran terbalik pada satu atau beberapa sisinya. Nggak seperti lingkaran tanaman alien, lesung pipit ini ada untuk membuat kendi lebih tahan dan mencegahnya meledak kalau kendi jatuh ke lantai. Lesung pipit memberikan ruang lebih banyak bagi cairan untuk mengembang. Selain itu, ketika tanggal kadaluarsa semakin dekat, mikroba dalam susu mulai mengeluarkan gas. Karena ada lebih banyak gas yang terperangkap di dalam, tekanan di dalam kendi meningkat. Lesung pipit menjaga memuai dan mencegah kendi meledak. Dan sapi-sapi sangat senang karena kerja keras mereka gak sia-sia.